Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih akan mengajak Anda untuk ngobrol santai di Jayakarta Hotel and Resort. Nah, tadi kita juga sudah sempat berbincang bagaimana ternyata ketika kita ingin terus menjadi bagian dalam meningkatkan pariwisata di Yogyakarta, salah satunya adalah dengan memberikan barangkali ada pelatihan atau juga barangkali ada satu momen kita bisa ngobrol bersama dengan para pedagang kaki lima untuk dapat menumbuhkan, mengolah rasa dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Nah, tadi juga saya sudah sempat ngobrol di awal tadi bareng sama Pak Sito ya Pak ya, bahwa ternyata disayangkan ketika sebenarnya paguyuban ini sudah melakukan koordinasi, kemudian juga memberikan aturan-aturan, batasan-batasan kepada para pedagang kaki lima. Tapi sayangnya ternyata yang sempat viral beberapa waktu ini bahkan mungkin belum menjadi bagian dari paguyuban tersebut ya Pak, dan juga bisa dibilang bahkan tidak masuk dalam kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nah, kira-kira Pak Sito, bagaimana Pak upaya yang bisa dilakukan oleh pengurus paguyuban barangkali atau juga kepada teman-teman yang tergabung dalam paguyuban untuk bisa mengembalikan citra, dalam artian kemarin kan sempat ada citra yang kurang baik karena adanya oknum tersebut. Bagaimana Pak yang dilakukan ke depannya kira-kira supaya Yogyakarta Berhati Nyaman ini bisa terus terngiang di para wisatawan? Ya, terima kasih Mbak Rin. Izin Mbak Sigi, Pak Imam. Terkait masalah PKL yang ada di kawasan Malioboro yang sudah saya sampaikan di depan, bahwanya ada beberapa terkemas dalam beberapa paguyuban di bawah lintas komunitas. Dan mungkin apa yang disampaikan Pak Sigi dan Pak Iman tadi benar, bahwasanya kita semua harus bijak, harus dalam menanggapi hal ini karena di era-era yang sekarang sangat-sangat canggih, dalam tanda kutip, bagi wisatawan atau mungkin para pelaku usaha yang ada di kawasan Malioboro harus bijak juga terkait menghadapi, dan wisatawan sendiri juga harus bijak, dalam tanda kutip, umpamanya kalau dibeli di lesehan atau di warung-warung makan kami yang di notabene ada siang dan malam, itu sudah terpapar daftar harga, saya sampaikan. Tapi untuk teman-teman yang notabene jualan souvenir, sepatu, bahkan ada yang jualan cincin-cincin, itu kan nggak ada label harga. Tentunya di situ ada tawar-menawar, ada tawar-menawar. Mungkin bisa dikatakan kalau di ini harganya berapa? 50 kalau ditawar 5.000 tentunya juga mungkin tersinggung juga. Hal-hal itu betul harus dipahami juga. Jadi dan juga saya sampaikan pada wisatawan, kalau terjadi hal-hal yang mungkin kurang nyaman dan sebagainya, kan kami juga sudah punya petugas yang ada di kawasan Malioboro, ada Jogoboro, ada petugas dari teman-teman komunitas, ada juga dari Satpol PP, bahkan ada TNI dan Polri juga, ada dari Limas. Saya berharap kalau terjadi sesuatu lebih baik itu disampaikan pada petugas agar kami juga segera bisa menindaklanjuti, menindaklanjuti tadi ya Pak ya. Karena kalau yang kemarin yang sempat viral ini kan kita nggak tahu, cuman sepotong video itu ada di area di situ, ada di area di situ, jadi tidak bisa tunjukkan secara bukti-bukti konkretnya. Cuman kebetulan saya juga menyayangkan pada oknum-oknum tersebut yang dimana walaupun itu pedagang ada di kawasan Malioboro, tapi tidak masuk dalam konteks kewenangan kita, tidak masuk dalam forum lintas komunitas atau masuk dalam paguyuban PKL. Jadi segitu. Jadi saya untuk yang viral-viral ini kemarin sebenarnya bukan membuat kami putus asa. Tentunya ini akan menjadi membangun kami untuk menjadikan Malioboro itu ke depan lebih baik, yang dimana selama ini kami suka selalu melakukan hal-hal yang mungkin lebih baik untuk menjadi daya tarik tersendiri dari teman-teman wisatawan. Ada yang kami juga memasangi anggrek di setiap pohon, ada juga kita bersih-bersih Seloso Wage setiap momentum juga. Baru yang kemarin tanggal 1 di hari lahirnya Pancasila, kami sama-sama masyarakat komunitas Malioboro, pengunjung yang ada di situ atau mungkin kendaraan yang lewat pada peringatan hari lahirnya Pancasila dan bergaungnya lagu Indonesia Raya pada pukul 10, semua kami stop, dan kami berjalan ke selatan membangun jiwa patriot, menimbulkan rasa-rasa cinta bangsa kita gelorakan lagu Garuda Pancasila dan sebagainya. Alhamdulillah dapat apresiasi itu. Harapan kami menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Inilah bentuk-bentuk kami untuk mempromosikan Malioboro yang tidak lepas dari kerjasama kami dengan pemerintah provinsi atau Pemda DIY, khususnya di Dinas Pariwisata yang selalu mendampingi kami, dan juga
Pemkot Kota Jogja yang juga selalu membina, membimbing kami untuk bisa membuat lebih baik karena kami paham bahwasanya Malioboro adalah ikon salah satu ikon, dan kami paham pengunjung yang ada di yang datang ke Malioboro itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi di situ adalah berwisata belanja, yang dimana yang menjadi menjadi ikon itu adalah teman-teman PKL yang ada, gitu. Nah, di situ yang harus kita benar adalah perilaku kita masing-masing. Yang harus baik juga, kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat, khususnya pada masyarakat Jogja yang mungkin dalam akhir-akhir ini membuat citra Malioboro yang kurang nyaman. Insya Allah kami akan selalu berbenah dan ini akan menjadi cambuk bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik demi Malioboro, seperti itu, Pak. Oke, tapi artinya juga dari paguyuban terus melakukan evaluasi dan inovasi ya Pak ya. Semoga hal tersebut tidak terulang lagi karena sayang sekali padahal juga masih banyak pilihan kuliner di Yogyakarta yang tetap ramah bagi para wisatawan. Betul. Ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sito. Nah Pak Singgi, ini tadi kan kalau kita melihat bagaimana hal tersebut jadi viral ini kan karena ada kekuatan media sosial tadi ya Pak ya. Pak Singgi juga menyampaikan kita perlu bijak menggunakan media sosial. Kira-kira bagaimana Pak para wisatawan dan juga para pedagang barangkali bisa mengoptimalkan dari penggunaan Visiting Jogja sebagai pemanfaatan dari media sosial? Apakah mungkin Pak kira-kira mungkin para pedagang juga disosialisasikan supaya silakan barangkali kalau misalnya ada aduan atau kurang berkenan daripada disampaikan di media sosial kan lebih baik mungkin disampaikan ke pihak yang memang berkecimpung di situ Bapak? Ya, kanal-kanal untuk pengaduan saya kira sudah ada. Jadi kalau di Pemda DIY ada lapor, e-lapor dan sebagainya, Pemkot pasti juga punya. Ya, jadi kanal-kanal itu silahkan digunakan untuk masyarakat dan juga untuk ini para pedagang kaki lima supaya bisa memberikan layanan yang prima tentunya. Jadi kalau kemudian sosial media saya kira ini juga bagian menyuarakan ya. Saya sendiri pengguna media sosial. Dan itu bagian salah satu cara saya untuk kemudian memberikan informasi kepada stakeholder, siapapun yang bisa mengakses media sosial saya untuk kemudian melihat aktivitas yang saya lakukan itu bentuk dari sebuah marketing yang saya jalankan. Saya pada pariwisata tentu mempunyai fungsi marketing, mempunyai fungsi untuk kemudian memberikan info dan menarik perhatian bagi para wisatawan maupun stakeholder follower saya ya, untuk kemudian bisa mengikuti saya dan bisa melihat aktivitas dan potensi pariwisata dari segala sisi. Nah, saya kira dari masing-masing baik itu wisatawan kemudian juga pelaku pariwisata, saya kira bisa menggunakan media sosial maupun media-media untuk bisa memberikan ekspresi. Baik itu ya kalau kemarin seperti laporan ataupun mungkin bisa memberikan masukan untuk perbaikan dan sebagainya. Artinya pemanfaatan media sosial dengan bijak tadi itu ya Pak ya. Betul. Termasuk mungkin bagaimana pemanfaatan dari aplikasi Visiting Jogja yang juga pastinya ini bisa membantu para wisatawan dalam kalau aplikasi Visiting Jogja itu selain untuk mereservasi kunjungan ke destinasi wisata, itu juga memberikan informasi hal ihwal tentang pariwisata Jogja, baik itu kulinernya maupun akomodasinya, itu semua ada di situ. Sehingga kalau kemudian satu aplikasi bisa dipunyai oleh semua wisatawan, saya kira semua informasi dalam genggaman itu betul-betul bisa diakses ya Pak ya. Tadi juga artinya bagaimana wisatawan harus bijak menentukan manakah yang akan dipilih juga bisa sebenarnya terbantu ya Pak ya. Tidak akan terjebak kalau sebelumnya sudah cari tahu dulu di Visiting Jogja, begitu Pak Singgi ya. Rekomendasi di situ ada. Jadi rekomendasi umpamanya 5 destinasi wisata yang sangat bagus untuk menikmati sunrise umpamanya. Ada 5 destinasi untuk bisa menikmati sunset umpamanya. Ada 5 kuliner top Jogja umpamanya. Ini bisa diulik di Visiting Jogja. Dan saya kira di situ informasinya dengan moda transportasi apa mereka bisa sampai ke sana, kira-kira berapa harganya, ya. Itu bisa diakses ya Pak? Bisa diakses di situ. Oke, artinya juga sekali lagi tadi sebagai wisatawan kita juga harus bijak nih. Saya yakin pasti yang direkomendasikan di Visiting Jogja juga sudah terverifikasi ya Pak ya dari pelayanannya, harganya. Jadi jangan khawatir kalau sampai terjebak dalam harga yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ya Pak ya. Oke, betul ya Pak ya. Ya Pak Imam, ini tadi berbicara soal regulasi tadi ya Pak ya, artinya juga barangkali perlu adanya
aturan-aturan tertentu walaupun tadi sebenarnya dari paguyuban sudah ada untuk para pedagang yang tergabung dalam paguyuban PKL di Malioboro. Kira-kira mungkin nggak sih Pak dari pemerintah barangkali ada regulasi atau ketentuan bagi para pedagang kuliner khususnya terlepas dari PKL ataupun kuliner yang lainnya Pak Imam? Terus terang kan ini bukan mitra komisi saya. Saya pikir pasti ada. Yang namanya aturan itu pasti ada. Yang pertama, aturan yang dibuat pedagang. Pasti aturan itu yang menguntungkan pedagang. Betul tidak? Kalau pemerintah kan menjembatani. Menjembatani. Artinya terus muncul dari aturan-aturan tadi muncul. Katanya visiting Jogja. Itu kan kunjungan ke Jogja. Kalau kunjungan ke Jogja kita tahu listing, daftar. List itu kan daftar. Daftar dari Jogja, kita lihat daftarnya Jogja. Sehingga kunjungan-kunjungan ke Jogja itu wisatawan sudah mengerti semua. Mengerti semua. Walaupun di dalamnya ada aturan-aturan regulasi. Artinya pedagang itu sebetulnya sudah melakukan marketing terhadap dirinya sendiri. Contohnya aturan-aturan resmi di dalam pemerintah. Saya hanya memberi contoh begini, ketika saya jadi, kampung saya itu dulu kampung yang orang ngomong sembarangan. Bisa ngomong sembarangan. Nah, kemudian ketika saya jadi ketua pemuda, sederhana nanti diterapkan di pedagang, itu kebersamaan. Ketika saya jadi ketua pemuda, saya hanya bilang gini, kalau ada orang berbicara jelek, kita denda waktu itu masih hanya Rp10. Waktu itu saya masih muda. Hanya Rp10. Kita denda Rp10. Saya ingat betul. Itu orang menjadi non-sewu kalau berbicara menjadi bicara-bicara yang baik. Demikian juga di pedagang. Kalau pedagang itu tidak tertib, artinya melanggar aturan ini, ada denda. Dendanya itu untuk uang kas paguyuban. Di mana uang kas paguyuban itu kan nanti untuk kebersamaan. Hanya permasalahannya satu. Paguyuban di pedagang, misalnya Malioboro, itu banyak sekali. Paguyuban di Malioboro itu banyak sekali. Tetapi perlu kita sampaikan, banyak itu kan bisa ditata menjadi satu. Ayo toh, dengan kebersamaan, dengan aturan-aturan itu. Jadi tidak harus ansih denda. Denda itu yang masuk pemerintah tidak. Denda itu masih kembali untuk dirimu sendiri. Untuk kelompokmu sendiri. Nah ini yang perlu dibangun. Namanya dibangun kebersamaan. Ketika kebersamaan itu ada, mereka itu diingatkan dengan masing-masing teman sendiri. Beda dengan pemerintah. Seperti misalnya di pecel, di lele tadi. Di lele yang harganya kita semua tahu lah 37.000. 27.000 gampangannya gitu. Itu lelenya, kemudian 10.000 sayurnya, lalapannya. Itu gitu. Itu akhirnya viral ke mana-mana. Hal seperti itu sebetulnya mudah ditata. Ayo kalau memang itu ada penataannya, Kak Sito tadi juga cerita ditutup. Loh, kalau ditutup yang seperti apa? Kan kita juga harus perekonomian rakyat harus tumbuh. Yang orang yang melakukan satu orang. Tetapi yang dampak keluarganya, orang yang memviralkan harus tahu bahwa begitu dampak viral itu, Malioboro itu berapa pedagang, menghidupi berapa orang, secara ekonomi pergerakannya bagaimana, potensi untuk ekonominya. Ketika ekonomi ini bergerak, nanti membiayai anak yang sekolah berapa, sehingga dampak efek dominonya tidak sesederhana yang dia viralkan. Oleh sebab itu, saya hanya menyarankan pemakai medsos maupun itu saling. Kita butuh saling kebersamaan. Memang di sini ada perbedaan, tetapi dibutuhkan saling kebersamaan. Di mana saling kebersamaan itu menyadari, oh ya, aku kalau berbuat begini tidak pas, saya melakukan hal yang lebih baik. Saya melakukan hal ini lebih baik, berarti oh ya saya lebih baikkan lagi, saya tingkatkan. Ini koordinasi inilah yang dibutuhkan. Sehingga pertentangan di masyarakat tidak timbul. Hal-hal yang itu tidak timbul. Seperti Pak Sito juga
Di organisasi itu sebagai pimpinan itu harus bijak. Iya, baik Bapak. Harus bisa ngayomi, harus bisa ngayemi, harus bisa ngayai. Pastinya. Itu falsafah orang Jawa. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Artinya bagaimana tadi sekali lagi bijak bermedia sosial juga menjadi kunci untuk bisa saling menghormati baik pedagang maupun juga para wisatawan. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana.